sini ada Bu Ade sama Bu Yulaifi ya, Bu Ade sama Bu Yulaifi. Monggo Bu Ade dulu atau siapa dulu silakan ya. Oke Pak, Monggo Bu Ade dulu. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya. Oke Bu, monggo. Sebetulnya permasalahan saya juga hampir sama dengan Pak Karim dan Ibu Tati, karena memang saya rasa masalah umum di pedesaan begitu bisa dibilang ya Pak, hampir sama. Yang pertama adalah rendahnya vocabulary siswa tadi Pak, karena memang mereka banyak yang kurang tertarik dalam bahasa Inggris. Seperti daerah saya Pak, ada sebagian siswa itu malah kurang lancar dalam berbahasa Indonesia Pak. Jadi apalagi untuk berbahasa Inggris mereka kurang tertarik. Bahasanya pakai bahasa apa Bu? Bahasa daerah? Kalau di kelas memang berbahasa Indonesia Pak, cuman karena keseharian mereka itu berbahasa daerah Pak. Oh, daerah apa Bu itu? Mandailing Pak, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Iya Pak. Jadi pernah itu ada siswa untuk bahasa Indonesia, untuk nama buah saja dia tidak tahu gitu Pak. Jadi apalagi untuk berbahasa Inggris kan Pak. Jadi saya rasa itu memang permasalahan yang mendasar tetapi sangat besar pengaruhnya untuk pembelajaran bahasa Inggris gitu Pak. Yang kedua untuk vocabulary juga Pak, saya rasa namanya bahasa Inggris tentu pendukungnya adalah kamus ya kan Pak, dictionary. Untuk kamus saja terkadang siswa saya suruh membawa kamus, kadang dalam satu kelas itu hanya 5 orang Pak. Pertemuan berikutnya seperti itu juga saya memberikan punishment, artinya yang ringan saja, yang tidak membawa kamus, menghafal kosakata gitu kan Pak. Tapi untuk selanjutnya ya sama juga Pak, tetap juga tidak membawa kamus. Terkadang alasannya tidak punya kamus, tidak punya uang, tidak bisa dipinjam gitu kan Pak. Jadi saya rasa ini masalah yang sangat, walaupun sederhana tapi rasa saya sangat sulit lah Pak bagi saya. Mungkin karena daerahnya memang dari kehidupan keluarga juga memang kurang mendukung Pak, karena sebagian juga ada siswa sepulang sekolah itu bekerja untuk membantu orang tua gitu Pak, ada yang ke sawah gitu kan Pak. Yang kedua juga pendekatan pembelajaran yang pasti juga saya juga menyadari, mungkin saya juga pernah melakukan itu adalah monoton, artinya hanya berpusat pada guru. Cuman saya sudah mulai belajar ini, saya mulai menerapkan mengenai metode-metode yang lainnya. Artinya hanya berpusat pada guru, jadi siswa itu terkadang kurang menarik dan bosan kan Pak. Seperti mengenai teks gitu, karena mereka tidak mengerti dan tidak punya kamus, terpaksa kita sendiri yang mengartikan teks tersebut Pak. Karena kalau menunggu siswa, ya mereka tidak punya kamus, jadi tidak mungkin kita habis waktu hanya menunggu siswa mengartikan sebuah teks Pak, gitu. Yang selanjutnya juga adalah Pak, media pembelajaran. Nah, saya juga mengakui di sekolah saya media pembelajaran itu terbatas seperti Infocus Pak, untuk misalnya menampilkan video ataupun PPT, sementara di sekolah saya hanya ada 2 Infocus dan kebetulan pada saat ini satu keadaannya rusak Pak, jadi hanya satu, sementara kita gurunya banyak kan Pak. Jadi untuk menampilkan materi yang menarik bagi siswa itu kadang susah Pak, karena untuk saat ini memang anak-anak itu lebih tertarik kepada seperti video ataupun gambar-gambar yang membuat mereka menarik dan fokus untuk materi. Kalau hanya berfokus pada buku paket, apalagi seperti buku paket yang sekarang kan Pak, dia lebih ke langsung ke seperti speakingnya hanya berbentuk dialog, sementara mereka juga kurang dalam vocabulary Pak. Jadi itulah masalah yang saya hadapi. Mana tahu ada saran Bapak ataupun teman yang lain mengenai juga media pembelajaran apalah yang bisa membantu selain dari Infocus tersebut supaya siswa lebih menarik Pak, karena Infocus hanya satu tentu bergantian ataupun berebut lah Pak istilahnya sama guru yang lain. Ya Pak, itulah sebetulnya masalahnya memang sederhana tetapi sangat berpengaruh dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah saya Pak. Saya rasa itulah Pak. Satu lagi Pak, kalau boleh ingin menambahkan, ini pertanyaan sih sebetulnya Pak. Saya masih bingung kan pada LK21 tadi, di bawahnya itu kan ada mengenai identifikasi masalah itu kan Pak, ada model, metode, dan strategi pembelajaran. Sebetulnya apa itu perbedaannya Pak? Metode pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf. Masih bisa suara saya semuanya? Iya Pak. Iya udah Pak. Sudah Pak. Iya, tiba-tiba keluar dengan sendirinya, nggak tahu apa penyebabnya ini. Iya Pak. Oh iya Pak.
Tadi terakhir siapa Bu? Bu Ade. Ade. Ya Bu Iya, Ade. Pak. Ya. Ya. Kurniasih. Kurniasih, ya. Has left the meeting. Iya. Ya, vocabulary Bu Ade ya, kosakata ya. Iya, Pak. Kosakata itu kalau masih level-level pemula itu sebenarnya bisa menggunakan media yang namanya istilahnya realia ya. Jadi langsung siswa dihadapkan pada benda yang sebenarnya. Jadi misalnya dibawa ke kebun gitu, ada jeruk gitu ya, ditunjuk kemudian diberikan sambil diucapkan oranges ya, orange gitu ya. Maka ketika anak-anak memegang jeruk yang ranum, yang buah sudah matang itu, sambil katakan dalam bahasa Inggris, this is an orange ya. Take your orange. The orange is nice, for example. Ya, misalnya begitu. Nah, mereka kan megang ya. Artinya jeruknya itu dipegang, tidak hanya dimasukkan dalam otak kita seperti apa sih orange itu, enggak ya. Langsung dihadirkan ke alam sana. Kalau masih level-level kelas 7 gitu Bu ya. Mungkin Kelas 8, Pak. ya kelas 8 atau 7 atau 8 masih bagus lah ya. Tahu dengan gambar-gambar. Kamus sekarang itu yang sudah online itu kan banyak juga kamus yang gambar gitu ya. Ditunjukkan gambar, di bawahnya ada teks bahasa Inggrisnya, kemudian ada juga kamus itu dilengkapi dengan suara. Sehingga walaupun infokusnya tidak jalan hanya satu di sekolah ya, infokus itu penting untuk menampilkan video-video yang menarik kepada siswa supaya siswa itu bisa termotivasi belajarnya dengan melihat video itu. Cuman masalahnya kalau sekolahnya besar kemudian infokusnya cuma satu ya harus bergantian kan ya. Iya. Ada berapa kelas Bu Ade? Ya. Ada 12, Bapak. 12. Iya, Pak. 12 kelas infokusnya satu ya, memang seperti model layar tancap gitu itu ya. Iya, Pak. 12 kelas itu kalau satu kelas isi 40 atau 50 kan sudah berapa siswa itu dikumpulkan di hall atau ruangan yang besar, dibuat seperti nonton bareng ya, nobar ya. Mohon Iya. bertanya Bu Ade, Pak Lasim, mohon maaf. Oke, monggo Bu Belinda mungkin ada Apakah tidak ada dana BOS di sekolah Bu Ade sehingga ada alokasi untuk pembelian media kamus, alat-alat, ya kamus khususnya mungkin kalau LCD itu mahal harus bertahap gitu. Tapi kalau kamus itu saya rasa perlu juga itu ada di perpustakaan sekolah karena ketika anak-anak kan itu kamusnya berat sekali. Nah di tempat kami perpustakaan itu menyediakan kamus yang diambil dari dana BOS untuk siswa-siswi begitu Ibu Ade. Karena jumlah kelasnya Bu Ade juga cukup banyak ya, 12. 12 itu. Iya. Iya, betul. Untuk saat ini memang kalau untuk kamus belum ada Bu. Cuma memang kalau untuk buku-buku paket ada. Cuma dia kalau untuk kamus enggak, karena biasanya dia tuh pribadi anak. Tapi untuk saran Ibu akan saya sampaikan ke bisa jadi saran saya untuk kepala sekolah Bu. Iya, betul Ibu. Iya Bu. Karena memang satu ya memang ekonomi juga ya Bu. Yang kedua memang minat anak-anak rendah sekali Bu. Kadang untuk kamus saja merasa nggak peduli, nggak penting bagi mereka, itulah Bu. Jadi kadang kamus walaupun kadang ada yang harganya murah, mereka tidak membeli kamus tersebut. Iya. Nah, Sudah ada sedikit Pak solusi. menambahkan Pak. Oke, monggo. Siapa ini Ya, Bu? Ibu Sofia.
Bu Sofia, ya. Ya, juga masalah yang dihadapi oleh Bu Ade juga pernah terjadi di sekolah saya. Jadi betul yang dikatakan Ibu Belinda, sebagai guru bahasa Inggris juga kita ibaratnya juga memberikan ide kepada sekolah atau khususnya kepala sekolah. Jadi waktu itu saya mengajukan pembelian kamus. Jadi alhamdulillah, sekarang di perpustakaan sudah menempuh kamus, jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau pas belajar, siswa sudah bisa kita pinjamkan. Gitu. Dedeknya siapa? Iya, terima kasih Bu Sofi. Tinggal anakku itu yang nangis. Saya ACC ya untuk kamusnya. Dia kepala sekolah. Ya diusulkan saja Bu, siapa tahu nanti. Iya Pak, saya akan usahakan mengusulkan sama kepala sekolah Pak. Artinya yang masih terjangkau ya. Iya ya Pak. Kalau seperti LCD itu kan memang relatif mahal ya. Mungkin di sekolah-sekolah yang sudah maju, satu kelas itu satu LCD itu sudah wajar ya. Tapi kalau yang belum seperti itu, ya seadanya dulu. Iya Yang Pak. penting proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Ya. Karena untuk misalnya pun pembelajaran mengenai HP gitu Pak, sebagian siswa juga ada juga nggak punya HP Pak. Seperti pembelajaran waktu sebelum daring, sebelum tatap muka terbatas ini Pak, kan daring kami coba. Hanya beberapa siswa saja Pak yang aktif. Artinya terkadang kita kirim hari ini Pak, besoknya itu baru atau berapa hari baru dibalas Pak. Karena sebagai siswa ada yang menumpang sama teman, ada yang punya orang tua. Jadi kami membuat solusinya adalah membuat posko Pak. Jadi di setiap, kebetulan dari daerah kami ini siswanya itu berasal dari beberapa desa yang tidak terlalu jauh, mungkin hanya sampai setengah jam lah Pak paling lama, atau 20 menit. Jadi kami membuat posko di beberapa desa tersebut, lalu mengantarkan soal ataupun tugas untuk anak-anak. Dan beberapa hari bergantian lagi ada guru yang piket untuk mengambil jawaban siswa tersebut Pak. Karena memang keterbatasan baik dari ekonomi. Jadi gurunya yang keliling ya? Gurunya keliling ke posko itu untuk Iya Pak. siswa ya? Ada jadwal piketnya Pak. Beberapa guru itu mengantarkan di beberapa posko Pak. Dari semua mata pelajaran. Jadi dalam satu hari itu, misalnya ada 4 mata pelajaran, langsung diantar Pak ke posko tersebut. Jadi anak-anak mengambilnya dari posko, dan setelah menjawab soal ataupun mengerjakannya, maka ada waktu yang ditentukan misalnya 3 hari untuk mengumpulkan semua jawaban itu dan diantar kembali ke posko Pak. Lalu bergantian lagi gurunya untuk mengambilnya dan membawa lagi soal yang baru. Seperti itulah Pak yang dihadapi. Jadi apalagi untuk pelajaran bahasa Inggris, makanya minat siswa itu masih sangat rendah sekali Pak. Karena banyak sekali keterbatasan. Bu Ade, saya ada masukan nih masalah LCD. Iya Bu. Ingin saya nih Pak dosen. Oke, monggo Bu Yani. Pakai COD ya. Ya bisa lah COD nanti. Ini hanya cerita pengalaman ya. Jadi untuk LCD nanti bisa masukan untuk kepala sekolah. Itu kan di pusat itu bantuan IT banyak sekali. Saya itu waktu bikin lab komputer, itu komputernya saya dapat bantuan semuanya. Terus waktu saya masang LCD tiap kelas itu juga bantuan dari pusat semuanya. Saya perpustakaan sebesar itu saya bantuan semuanya. Gitu. Jadi itu banyak bantuan gitu. Kalau Bu Ade itu dari mana ya Bu? Dari Kabupaten Mandailing Natal Bu. Oh ya, itu nanti bisa membuat proposal ya, nanti kepadanya Dirjen Pendidikan. Gitu. Itu bantuan banyak sekali. Mudah-mudahan sih masih ada. Oh, terima kasih Bu. Saya akan usulkan sama Ibu Kepala. Karena untuk LCD. Iya, lab komputernya saja, komputernya pun hanya beberapa Bu. Itu pun sudah sebagian dari yang rusak, makanya banyak sekali lah hambatannya Bu. Iya. Namanya di desa. Iya. Ya, itu sudah disarankan Bu Emi. Ya, banyak sarannya untuk Bu Ade ini. Iya, terima kasih Pak.
Ya, tadi ada yang masih raising hand Bu Yulaifi ini kayaknya ya. Jadi Iya. apa enggak Bu ini Bu? Saya Pak. Monggo silakan Bu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini kalau dilihat dari diskusi teman-teman mengenai kesulitan di lingkungan sekolah mengenai pembelajaran bahasa Inggris itu namanya ya, konsentrasinya juga kurang bagus. Ini masih terdengar nggak ya? Oh, Masuk, dengar. Bu. Terdengar, Oke. Bu. Masih. Dengar cukup Bu. Oh iya, iya. Ini sama aja mungkin ya. Cuman ini kalau dari apa ya, kesulitan dalam grammar ya. Ini mungkin sedikit sharing. Ini dulu saya dapat ilmu ini dulu tahun berapa ya, 2006 kalau tidak salah. Itu saya kembangkan di sekolah, itu yang tadinya pembelajaran tenses menggunakan tabel, itu saya terapkan dengan menggunakan jari itu. Jadi meningkatkan kemampuan siswa itu dari grammar, khususnya untuk tenses ya. Itu menggunakan classifying part of tenses by finger gitu Pak. Itu yang saya terapkan ke anak-anak khususnya kelas 7. Itu karena dasar sekali untuk pesan di kelas 8 dan 9. Namun kadang-kala saya mengalami kesulitannya ketika saya tidak mengajar kelas 7 gitu. Akhirnya saya harus lari mengajar itu sebagai dasar di kelas 8 atau kelas 9 kalau memang pas ketemunya kelas 9. Itu sih Pak, di grammar itu pakai itu apa namanya, metodenya classifying part of tenses by finger. Nah itu yang pernah saya terapkan ya, alhamdulillah banyak yang apa ya, ada peningkatan lah dari apa namanya satu putus-putus. Ya kayaknya putus-putus yang dari live ini. Sinyalnya mungkin. Masih terdengar tidak ini? Masih tapi putus-putus, Mbak. Iya, putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak. Iya, Terdengar tapi sebenarnya. putus-putus. Gimana ini, Pak? Diulang atau bagaimana, Pak? Oh, iya, masih putus-putus. Kalau Tidak sekilas saya terdengar. dengar tadi, sekilas saya dengar tadi terkait dengan ini apa namanya? Terdengar tapi putus-putus ya. eh Ya kalau jam segini sinyal di sini kurang bagus, Pak. tenses itu ya Bu ya. Ya tahu berebut sinyal. Iya Mbak Yuliafi sudah. Menika Pak Mbak Yuliafi. Ya, Pak Lasim mau menanggapi Mbak Yuliafi. Terima kasih. Iya. Oke. Apakah saya benar atau tidak? Mungkin Iya. sama Iya. atau tidak dengan yang lain bahwa Bu Oh, Yuliafi iya. kayak memberikan Iya, terima masukan, kasih Ibu. memberikan masukan atau saran untuk tenses ya. Tenses itu menggunakan classifying tenses atau apa gitu. Mungkin ini ditujukan kepada Bu Agustina ya mungkin ya. Bu Belinda. Oh Bu Belinda ya saya yang tadi. classifying part of tenses by fingers. Ya. Classifying part of tenses by Finger. by fingers ya. Fingers ini ya. Ya. Iya. Mestinya itu, Pak. Thumb, forefinger, middle finger, Betul. ring finger, and little finger. Ya. Thumb, forefinger, middle finger, Middle, ring finger, ring, and And little finger. little finger. Ya.
Itu yang jurus yang gitu katanya Bu Ilaifi. Iya, terima kasih Bu Ilaifi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman PPG yang lain kalau mengalami kasus yang sama. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu ya. Iya, Semoga Pak. tetap sehat semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terus, Pak. Dan bisa saya tutup ya. Iya.